Oke sahabat Doknevs, kembali lagi bersama Doknevs. Hari ini kita akan bahas mengenai 6 mitos tentang tumbuh kembang anak yang kemungkinan salah sebuah ya. Ini saya bacain satu-satu, kita lihat kebenarannya. Mitos pertama, bayi membutuhkan mainan yang canggih untuk stimulasi otak yang maksimal. Nah, sebenarnya itu mitos ya. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan atau membuktikan bahwa untuk menstimulasi anak agar otaknya canggih itu harus mainannya canggih juga. Ya. Mainan yang sederhana pun bisa banget untuk menstimulasi anak secara optimal ya. Bahkan Allah itu sudah menciptakan alam ini untuk memberikan stimulasi yang luar biasa. Contoh, anak kita hanya dibawa ke taman aja. Nah, itu aja udah memberikan stimulasi yang luar biasa, mulai dari udara, bunyi-bunyi burung, ya, pohon-pohonan, nanti dia bermain naik ranting pohon, lompat-lompat di rumput, semua itu menstimulasi. Jadi tidak perlu sampai mainan canggih. Jadi jangan bersedih nih untuk orang tua yang tidak sanggup membelikan anaknya mainan canggih, jangan sedih karena mereka akan sama pintarnya. Tapi yang penting adalah sediakan waktu. Justru itu, alat dikasih canggih tapi tidak ditemenin sama orang tuanya, tidak distimulasi sama orang tuanya, percuma. Oke? Jadi yang penting waktu, sediakan waktu ya. Terus mitos nomor 2. Mitos, jika anak Anda mengalami terlambat bicara, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena biasanya nanti bisa sendiri katanya seiring bertambahnya usia. Nah, itu salah besar ya. Jadi kita dokter anak biasanya memiliki batasan-batasan red flag atau bendera merah bahwa terlambat bicara atau ketidakmampuan bicara ini sudah gawat atau sudah masa kritis sehingga harus segera dilakukan intervensi atau diberi stimulasi khusus atau terapi khusus, terapi wicara ya. Jadi jangan dibiarkan kalau anak itu telat bicara, apalagi bisa saja salah satu kemungkinan anak telat bicara itu yaitu dia tuli atau tidak bisa mendengar karena gangguan saraf telinganya, atau bisa juga ada gangguan perilaku seperti autis atau hiperaktif. Nah, kalau ada anak terlambat bicara, segera periksakan atau konsultasikan ke dokter anak terdekat. Nah, kemudian mitos nomor 3, anak bungsu sama dengan si telat berbicara. Nah, mitosnya tuh begitu, katanya anak bungsu paling telat bicaranya kalau kakaknya memang duluan. Nah, salah banget. Telat bicara tidak melihat siapa anak duluan lahir. Bisa sulungnya, bisa anak tengah, bisa anak bungsu ya. Yang penting tadi perhatikan apabila usianya sudah mencapai yang seharusnya bicara berapa suku kata dia belum bisa. Nah, itu dia artinya terlambat bicara. Biasanya paling pertama itu apabila anak tidak bisa mengucapkan 1 atau 2 patah kata pada usia 18 bulan. Nah, itu sudah tanda merah, red flag ya, bendera merah, harus segera dibawa ke dokter anak untuk konsultasi. Terus mitos nomor 4, aturan tentang membaca. Nah, mitosnya ini begini, memegang buku terlalu dekat dengan mata akan merusak penglihatan anak Anda. Sebenarnya itu tidak ada memegang buku terlalu dekat itu merusak mata, tapi kalau kita perhatikan anak kita setiap membaca atau menggambar atau menulis, dia selalu dekat-dekat, itu tanda awal bahwa matanya mungkin ada minus atau gangguan penglihatan. Segera periksakan ke dokter mata untuk dicek ya refraksi matanya ya. Siapa tahu anak tersebut membutuhkan kacamata. Kemudian mitos nomor 5, panjang bayi saat lahir adalah indikator yang bisa memprediksi tingginya saat dewasa. Nah, itu salah ya. Jadi itu mitos. Jadi tidak ada bayi yang panjang nanti pasti tinggi, sedangkan bayi yang panjangnya kurang nantinya jadi pendek. Enggak. Kadang itu kan tergantung juga usia kehamilan pas waktu dia dilahirkan. Contoh,
Dia sebenarnya berbakat tinggi, tapi waktu lahir usianya itu 37 minggu usia kehamilannya. Sedangkan ada anak yang memang bakatnya tidak terlalu tinggi, namun dia lahirnya dengan usia yang lebih tua, yaitu 42 minggu kehamilannya misalkan. Tentu lebih panjang yang 42 minggu. Tapi nanti yang dilihat adalah, paling penting adalah nutrisi saat dia bertumbuh. Itu yang paling penting, dan stimulasinya ya. Itu yang menentukan seorang anak itu akan tinggi atau tidak. Nah, mitos nomor 6, apakah dia memiliki alergi? Nah, ini yang sering dibahas nih, yaitu mitosnya jika Anda memiliki alergi pernapasan, maka sang anak pasti mengalami juga alergi pernapasan. Nah, itu sebenarnya dikatakan salah banget enggak, tapi salah kalau alerginya pernapasan, anaknya pernapasan, itu salah. Namun memang betul alergi itu diturunkan. Misalkan si orang tuanya alergi pernapasan, mungkin bisa anaknya alergi makanan, atau kulitnya yang sensitif, atau alergi hidungnya mudah mampet saat dingin, dan lain halnya. Tapi tidak selalu menurun juga, oke? Jadi begitu tadi 6 mitos tentang tumbuh kembang anak. Semoga sahabat DocNaves makin teredukasi, makin pintar, makin cerdas, makin bijak. Oke, sebegitu dulu. Sampai ketemu. Jadilah pintar untuk sehat. Bye.